firman yang kita dengarkan tadi pada hari raya semua orang kudus. Hari ini kita memperingati dan merayakan semua orang kudus, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik yang dinyatakan kudus dengan resmi oleh gereja maupun yang tidak resmi. Mereka semua termasuk kumpulan besar yang dilihat oleh Santo Yohanes dalam bacaan pertama. Dikatakan bahwa aku melihat satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak. Mereka inilah yang oleh Rasul Yohanes dalam bacaan yang kedua dikatakan mereka yang sudah berjumpa dari muka ke muka dengan Yesus yang diimani. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu ada paham hedonisme. Carilah kenikmatan sebesar-besarnya dan jauhkanlah, hindarkanlah sejauh-jauhnya penderitaan. Konsekuensi dari orang yang hidup oleh paham ini itu adalah orang menjadi egois, orang menjadi tidak menghargai orang lain, dan tidak mau berkorban. Guna apa berkorban? Tidak ada gunanya. Dan mana mau saya menderita? Dalam penderitaan itu ya, tidak ada apa-apanya, malah menyengsarakan. Karena itu harus dikenyahkan sejauh-jauhnya dari hadapan kita. Dan orang biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang membawa kenikmatan di dalam hidupnya. Para pengajar nikmat dunia ini sama sekali tidak paham tentang ajaran kekristenan. Ya. Ajaran kekristenan mengingatkan kita untuk mewarnai hidup kita dengan ubah hari, puasa, amal kasih, hidup dalam kemiskinan. Dalam kemiskinan dalam arti bahwa kita tergantung kepada Tuhan. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu semua hanyalah titipan untuk kita salurkan kepada siapa saja yang kita jumpai. Dan yang paling katakanlah digarisbawahi lewat hari ini bahwa kita diingatkan untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Para santo, santa, orang kudus dianggap sebagai orang-orang yang bodoh dan gagal, sebab hampir semua orang kudus adalah orang-orang yang mengalami penderitaan yang dahsyat, orang-orang yang menghabiskan seluruh apa yang dia miliki untuk kebaikan, untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kekristenan tidak lepas dari penderitaan. Sejak awalnya gereja, Yesus lahir, menderita dan wafat. Bahkan gereja perdana di Yerusalem pada awalnya dikejar-kejar untuk dimusnahkan. Apakah penderitaan itu perlu? Bukankah tujuan hidup manusia supaya hidup bahagia? Akan tetapi banyak orang
tepat mengartikan kebahagiaan. Sering dalam arti kebahagiaan sering diartikan sekedar terpenuhinya segala hal-hal material. Lalu orang lebih mengkaitkan kebahagiaan dengan uang, jabatan, serta kenikmatan hidup. Dalam Injil Yesus bersabda, berbahagialah yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dikucilkan, yang diejek, yang dianiaya. Karena apa? Karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Penderitaan memang itu bukan nilai, karena itu tidak perlu dicari. Dia sudah ada dan kita tidak mungkin menghindarinya. Kita melari ke sudut dunia manapun, di sana ada penderitaan. Kalau sudah mau mengalami penderitaan, tutup mata dan meninggalkan dunia ini. Dan setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi kudus. Dalam bacaan yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa kita sudah anak-anak Allah, dan bila Kristus menyatakan diri kelak, kita akan menjadi serupa dengan Dia, dan kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan berjumpa dengan Yesus yang kita imani dari Tuhan. Dan setiap orang yang menaruh harapan kepada Kristus menguduskan dirinya, dan seperti Yesus, kemuliaan dan kekudusannya ia peroleh lewat jalan salib, lewat jalan penderitaan. Penderitaan membuat manusia sadar diri akan kodratnya, keterbatasan dan ketergantungannya yang mutlak kepada Sang Penyelenggara hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sejak abad kedua, para martir yang mati syahid lebih iman akan Yesus Kristus, yang mempertahankan imannya sampai tetes darah yang terakhir, disebut sebagai orang kudus. Pada abad keempat, para pertapa, uskup, penguasa yang saleh juga banyak yang digelar sebagai kudus. Sejak abad ke-10 dibutuhkan suatu proses di Kuria Roma, proses beatifikasi, proses kanonisasi untuk memberi gelar kudus kepada seseorang yang hidupnya tidak bercelah dan karena perantaraannya banyak doa-doa dikabulkan. Dan akibat pemujaan orang kudus yang kadang melampaui batas, ada beberapa teolog pada abad 15 yang melawan, mengatakan bahwa orang kudus diperingati saja sebagai saksi agar iman kita diperkuat dan jadi contoh dan teladan perbuatan-perbuatan kebaikan, namun menolak mohon sesuatu dengan perkataan mereka. Akan tetapi Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa hendaknya kita memohon rahmat Tuhan dengan perantaraan para kudus kepada Yesus sebagai perantara utama. Karena setiap ungkapan kasih yang ikhlas kepada orang kudus pada hakikatnya berarah pada Yesus Kristus. Banyak orang kudus dihormati sebagai pelindung gereja, pelindung keuskupan, pelindung kota, pelindung negara. Bahkan sejak abad ketiga, waktu dibaptis, orang memilih nama seorang kudus sebagai pelindung dan untuk menjadi teladan hidup bagi seseorang Kristiani. Perhimpunan-perhimpunan profesi pun memilih seorang kudus sebagai pelindung yang menurut sejarah, legenda, atau simbolnya berhubungan dengan profesi yang bersangkutan. Misalnya Santo Yosef, pelindung pada pekerja, Santo Matius, pelindung pegawai bea cukai, Santo Nikolas sebagai penolong pengantin wanita, karena menurut legenda bahwa
santo ini pernah menolong beberapa wanita untuk mendapatkan jodohnya dan lain-lain sebagainya. Gereja memberi gelar santo dan santa, beato dan pada para pahlawan gereja sebagai penghargaan dan mereka sebagai model percontohan bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga hari raya semua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini mengingatkan kita akan panggilan hidup semua orang pengikut Kristus, yaitu menuju kepada kekudusan. Lewat kita menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita setiap hari yang dilandaskan pada iman, harap, dan kasih. Dan semoga itu mewarnai seluruh kehidupan kita, sehingga ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akan dipersatukan dalam persekutuan para kudus di dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.